Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, yang saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet. Jadi di sini saya akan mengerjakan lab 5, yang dimana saya berasal dari kelas 5A ya, program dengan NPM 237580012. Jadi di lab 5 ini kita akan build di lab 5 ini kita akan build your DB server and interact with your DB using NFL. Jadi kita akan membangun server database kita ya. DB ini ya database dan kita itu akan berinteraksi dengan database kita ya, menggunakan aplikasi di sini. Jadi tujuan dari lab ini, this lab is designed to reinforce the concept of leveraging an AWS managed database instance for solving relation database need. Jadi lab ini dirancang itu untuk memperkuat konsep pemanfaatan instance ya. Di sini itu instance basis data yang dikelola oleh AWS. Lalu di sini untuk fungsinya itu untuk memecahkan kebutuhan basis data relasional basis data ya. Relational. Amazon Relational Database Service, Amazon RDS, make it easy to set up, operate, and scale a relational database in the cloud. It provides cost-efficient and reusable capacity while managing time-consuming database administration tasks, which allow you to focus on your application and business. Amazon RDS provides you with 6 familiar database engines to choose from: Amazon Aurora, Oracle, Microsoft SQL Server ya. Terus sini ada PostgreSQL, MySQL, dan MariaDB. Jadi Amazon Relational Database di sini memudahkan pengaturan, pengoperasian, dan penskalaan ya sih database relasional di dalam cloud itu sendiri. Jadi layanan yang ada ini menyediakan kapasitas yang hemat dengan biaya dan dapat diubah dengan biaya yang murah yang pasti. Hemat biaya ya. Dan di sini dapat diubah ukurannya sekaligus mengolah tugas-tugas administrasi database yang memakan waktu sehingga kita dapat fokus pada aplikasi dan bisnis kita. Jadi Amazon Relational Database ini itu menyediakan 6 mesin database yang familiar yang sering kita dengar ya kalau orang engineer bisa dibilang yang berkecimpungan yang nyemplung langsung ke pemrograman, itu ada Microsoft Amazon Aurora, Microsoft SQL, terus Oracle, Postgre, MySQL, dan MariaDB. Jadi kita mulai aja sambil nunggu. Jadi by the end of this lab you will be able to. Jadi pada akhir lab ini itu kita akan mendapatkan launch on Amazon RDS DB instance with high availability. Jadi kita akan meluncurkan instant DB Amazon RDS dengan ketersediaan tinggi ya di sini with high. Jadi yang kedua itu configure the EB instance to permit connection from your web server. Jadi konfigurasi instant DB untuk mengizinkan koneksi dan server web kita ya. Lalu di sini kita akan open a web application and interact with your database.
Jadi kita akan buka aplikasi webnya dan berinteraksi dengan basis data kita. Di sini durasi dalam pengerjaan web ini sekitar 30 menit ya, approximately. Jadi AWS Service System. Jadi di dalam lab ini, in this lab environment, access to AWS service and service action might be restricted to the ones that are need to complete the lab instruction. You make a counter error if you attempt to access other service or perform action beyond the one that are described in this lab. Jadi yang dimana jadi di lingkungan lab ini akses ke layanan dan tindakan layanan AWS mungkin terbatas ya pada layanan dan tindakan yang kita perlukan itu untuk menyelesaikan instruksi lab ini. Jadi mungkin kita akan mengalami kesalahan ya jika kita itu mencoba mengakses layanan lain atau melakukan tindakan di luar yang dijelaskan di lab ini. Oke. Di sini accessing the AWS Management Console. Jadi mengakses konsol manajemen AWS ya. Oke, udah kita lakukan ya. Jadi di dalam bagian atas sini pilihin Start Lab. Oke, kita tunggu ya sekarang ya. Oke, di sini sudah mulai ya. Kita masuk ke konsol AWS nya. Nah, kita sudah berada di konsol AWS. So kita pilih layanan VPC. Kita pilih The Amazon Management Console, insert book ya di kotak pencarian ya, di samping layanan. Oke, kita ke navigation, yang mana navigation itu sudah ini, ke group security. Oke, kita disuruh buat ya ini, kita beri nama DB Security Group. Kita buka grup keamanan dengan nama DB Security Group dengan description permit access from web security group. Ini visinya itu kita lab lab lalu lupa descriptionnya, lalu inbound. Jadi di aturan seperti kita tambahkan no roles ya jadi di pengaturan masuk itu situ kan awal itu kita tidak ada nih grup keamanan, jadi kita akan menambahkan aturan untuk mengakses ya dengan tipe Postgre apa MySQL or Aurora. Oke, di sini source place your cursor in the field to the right of custom.
type S3 and the select web security group. Source. Kita ke bahasa Inggris, kita terjemahkan. Masalah tunggu sini. entry rules, kita custom source. Ini ke web security group. Oh, kita select security group ya. Oke, jadi kan artinya itu di source itu kita letakkan kursor kita di bidang di sebelah kanan custom. Jadi ketik SG di situ yang sudah kita lakukan ya. Sudah, lalu kita disconfigure the database security group to permit inbound traffic on port 3360 from ini IC2 instant. Oke, ya jadi di sini kita mengkonfigurasi grup keamanan basis data untuk mengizinkan lalu lintas masuk pada port 3306 ya. Di sini dari setiap instan bisa dibilang instan IC itu yang dikaitkan dengan grup keamanan web ya. Oke, kita create. Oke, di sini berhasil dibuat ya. Lalu di task kedua itu create DB subnet group. Jadi kita akan membuat subnet ya pada grup DB nya sini ya. Jadi di tugas ini kita akan membuat grup subnet yang digunakan ya untuk memberitahu RDS subnet mana yang dapat digunakan untuk basis data. Jadi di setiap grupnya itu untuk memberitahu bahwa RDS subnet mana yang dapat digunakan untuk basis data. Jadi setiap grup subnet DB memerlukan subnet setidaknya dua zona availability zone, dua availability zone. Oke, di sini kita cari RDS. Oke, kita RDS. Kita ke navigation pane, lalu choose subnet group. Oke, kita ke grup subnet ya di navigation sebelah kiri sini kita buat dengan nama DB subnet group. Oke, dengan description DB subnet group. Lalu left VPC. Tambahkan scroll down to add subnet section. Ini kita availability zone.
select the first zone yang A, USA, sini Indonesia, lalu kedua yang B ya. Jadi di sini itu di bagian zona kita tuh disuruh pilih 2 zona. Pertama US S1 dan 1B gitu. Jadi expand the list of value under subnet and select the subnet associate. Jadi di bagian subnet ya, kita pilih yang CGL RAM 1 sampai 24. Dan 2 ya. Jadi ini sekarang akan ditampilkan dalam grup yang dipilih. Oke. Bisa kita lihat di sini. Tadinya kan kalau dihapus itu di grup subnetnya nggak ada. Tambahin RAM 1 sampai 3 itu salah. 1.0 dan 3.0 ya. Oke. Dan ya adalah sama 1.0 dan 3.0. Lalu kita buat ya grupnya. You will use this DB subnet group when create database. Jadi kita akan menggunakan grup subnet DB ini ketika saat bukan kan, dan itu pada tugas berikutnya. Jadi kita akan menggunakan subnet group DB ini pada tugas berikutnya. Jadi di tugas 3 itu membuat Amazon RDS DB instant. Jadi membuat instant DB Amazon RDS. Jadi dalam tugas ini in this text you will configure and launch a multi AZ Amazon RDS development of MySQL database instance. Amazon RDS multi AZ development provide enhanced availability and durability for database DB instance, making them a natural fit for production database workloads. When you provision a multi-AZ DB instance, Amazon RDS automatically creates a primary DB instance, a second synchronously replicate the data customer instance in different availability zone. Jadi dalam tugas ini kita akan mengkonfigurasi dan meluncurkan penerapan multi AZ Amazon RDS ya dari instant basis data MySQL. Jadi di navigasi ini kita ke basis data ya. Sih database kita buat sini, kita buat just create database. If you see with the new database creation flow at the top of the screen, please choose it. Jadi jika kita melihat suite the new database creation flow, silakan pilih. Wah, kita translate dulu.
Pilih MySQL engine type, pilih ini. Oke, jadi yang standar ya, kalau EasyTemp itu tidak bisa ke MySQL. Terus available and reliability, choose multi-agent DB instead. Also, oke, gimana di under template choose dev test. Oke, kita pilih. Nah, ini kan ada multi agent DB instant. Yang mana? Kayak ini berarti ya, multi agent DB instant, ini cluster. Ini single ya, jadi yang benar yang kedua. Lalu under setting configure, jadi di bawah pengaturan konfigurasi DB instant ini lab DB, kita kasih nama lab DB. Master username set to main master password. Username. Primary itu gimana?
Online under DB interface. DB Instance Plus. Oh, Jump Plus. DB3 Maker. DB3 Maker. Storage. SSD. General purpose. SSD aja. Lalu di sini ada connectivity, configure connectivity, virtual port. Oke. Standar exciting visi seperti itu. Kita pilih web seperti itu misalnya. Default. Default juga. Choose DB security group. Choose DB security group. Kita under monitoring SQL discussion. Di bawah monitoring additional configuration. Kita ini cek ini.
Under monitornya. Oke, ke bawah ada yang semua monitoring setting ya. Yang mana nih? Initial DB name out. Oh, ada show DB lab. Oke, enable automatic backup root position. Oh, kita usah kita hapus. Kita enable enkripsi juga, hapus di sini, suruh diberiin sini. Enhance monitoring, mention monitoring. Oke, kita ini ya. Lalu kan monitoring SP, kita di exchange monitoring, kita enable exchange monitoring, kita udah nggak ada lagi, kita nyalakan disk. Oke, kita buat ya database. Oke.
Oke, di sini kita pilih web DB. Kita lagi nunggu ya di sini. Hmm, info status enggak sih? Hmm, hmm, hmm. Nah, wait, tunggu info berubah menjadi berubah atau tersedia. Scroll dong itu the connect. Jadi kita scroll ke bawah ke bagian konektivitas. Oke, hmm, oke, oke, jadi statusnya sekarang udah tersedia ya ini ya. Kita tadi cukup menunggu agak lama, lalu kita klik ya lab ini kan wait until change to modify or viable. Jadi ini tunggu infonya jadi berubah ya, jadi atau tersedia. Nah, kita tuh ketika itu kita scroll nih ke connectivity dan security, kita ke endpoint ya. Nah, sebentar, agak sorry. Oh, nah ini ya, kita copy lalu saya pastikan di sini ya. Oh, jadi ini ya sesuai ya, lab dengan IP. Oke, ntar kita gunain ke di akhir lab ini, nanti di lab. Oke, di tugas keempat ini interact, interact, eh, interaksi dengan database kita ya. Jadi di dalam tugas ini kita akan membuka web application yang berjalan di server web yang telah dibuat untuk kita.
Jadi untuk menemukan alamat IP web server, oh, nah harus detail di sini. Nah ini ya, kita buka, open new browser tab, paste, oke. Kita buka ya. Nah, coba kita ini. Oke, nah sini sudah berjalan ya. Choose buka tab pemrograman. Oh ini udah menunjukkan ini ya. Lalu kita pilih tautan RDS ya. Choose RDS. Nah ini itu kita akan konfigurasi aplikasi kita untuk hubung ke basis data ya. Jadi di sini jadi konfigurasi the following settings. Jadi konfigurasi pengaturan dengan endpoint, lab, basis data lab, lab, main, oh endpoint ini yang ini tadi. Oke, kita copy. Nah, lalu choose submit. Kita submit ya. Oke, eksekusi berhasil ya. Jadi sebuah pesan di sini muncul yang menjelaskan bahwa aplikasi sedang menjalankan perintah untuk mengalin ke informasi database. Nah, di sini aplikasi address booknya, alamat bukunya ya. Jadi kita menggunakan RDS untuk menyimpan informasi ini. Lalu kita uji menambahkan kontak dengan username dia, last name is Ramadan, Excel bilang kita bilang hukum banana kita kirim. Nah, jadi kita telah berhasil menambahkan user ya di dalam address book ini. Lalu kita bisa edit ataupun remove ya. Kita edit, nggak bisa ya. Coba kita remove. Oke, remove bisa. Oh, yang edit ini baru bisa ya. Oke, jadi Roberto. Oke, sekian mungkin sekian penjelasan dari saya. Kita submit. Oke, kita tunggu ya hasilnya. Kita post. Mungkin hasilnya kayak gini ya. Dia akan menampilkan web sederhana dengan interface yang mudah dipahami. Dia ada fitur create, read, update, dan delete. Oke, kita tunggu ya. Submission. Oke, sekian. Di sini poin kita 20/20. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.